Investasi properti menjadi kunci pertumbuhan dan juga sekaligus pemulihan ekonomi nasional. Pasca pandemi COVID-19, sektor properti segera pulih dan bangkit kembali menjadi motor penggerak Indonesia. Hingga saat ini pemerintah terus memberikan kemudahan dalam hal sektor investasi di bidang properti, namun menariknya para kaum milenial juga memiliki peluang berinvestasi properti sehingga mendapatkan hunian yang diimpikan. Dengan dukungan BPN, mempercepat transformasi digital. Pemirsa, untuk mengulas lebih dalam, pada saat ini kita sudah terhubung dengan narasumber Bapak Sudarman Harja Saputra, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Pak Sudarman, selamat siang. Selamat siang, Pak. Salam sehat selalu buat kita semua. Ya, salam sehat selalu. Pak Sudarman, terima kasih telah bergabung bersama kami di BN Channel Zona Bisnis. Pak Sudarman, apa saja upaya yang telah dilakukan BPN dalam mendukung peningkatan kemudahan investasi di Indonesia? Terima kasih, Pak. Perintah Pak Presiden jelas kepada Pak Menteri bahwa pertama adalah percepatan sertifikasi tanah, kedua pemberantasan mafia tanah, selanjutnya dalam percepatan membantu di IKN. Nah, tentunya terkait dalam berinvestasi, intinya adalah bagaimana kita sertifikasi seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, khususnya saya di Jakarta Timur, di PTSL. Dulu awalnya kita hanya 500.000 per tahun, sekarang udah hampir 2 juta, 3 juta, sehingga target PTSL kita bisa sertifikasi bidang tanah bisa tercapai di tahun 2025. Nah, ini adalah upaya besar kita, mudah-mudahan kita bisa tercapai. Tapi kita tidak bisa bekerja sendiri tentunya. Nah, terkait dalam kemudahan berinvestasi, erat hubungannya dengan bagaimana kita mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pertanahan. Nah, kita menunjuk layanan elektronik. Kita udah sertifikat checking, kita sudah menggunakan layanan elektronik. Kita juga peralihan hak, juga balik nama kita pastikan misal waktunya dari 5 hari kita bisa menjadi 3 hari, dan ini menunjukkan upaya kita dalam percepatan dan membantu investasi di Indonesia. Tetapi BPN tidak bisa bekerja sendiri dalam perbaikan atau ease of doing business. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bank Dunia sudah ada parameter bagaimana menilai kesiapan sebuah negara dalam ease of doing business. Walaupun misal dalam 1-2 tahun ini ease of doing business yang di ODB itu di-ban oleh Bank Dunia karena ada beberapa negara yang cheating dalam berbagai peringkat ODB-nya. Yeah. Tetapi parameter-parameter yang digunakan itu masih kita gunakan dalam rangka perbaikan ease of doing business. Nah, salah satu yang harus kita cermati adalah besarnya pajak. Nah, pajak di peralihan itu kita tahu ada BPHTB, terus ada PPH. Nah, tentunya nih BPHTB ini 5%. Nah, 5% itu sangat tinggi karena kalau kita bandingkan dengan beberapa negara di ASEAN, itu kita hampir 8,5% BPHTB, terus 2,5% di PPH. Nah, intinya kita bagaimana kita mereduce agar besarnya pajak itu tidak terlalu tinggi, agar teman-teman investor itu tidak terlalu besar dalam membayar besarnya pajak. Nah, tentunya ini ada keterkaitannya dengan kawan-kawan Pemprov dan di Departemen Keuangan. Karena berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 2007, itu besarnya 5% itu bukan angka maksimal, tetapi maksimal 5% berarti bisa di 2,5 atau 3. Okay. Karena kita mengarah banyaknya transaksi sehingga margin dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat itu bisa rendah. Sehingga mereka tidak segan-segan untuk bertransaksi formal ke BPN, sehingga nilai margin dari pajak yang dihasilkan itu lebih besar, tetapi masyarakat bayar lebih kecil. Itu untuk dari sisi sektor pajak. Karena apa, teman-teman semuanya? Karena parameter dalam ease of doing business itu bukan hanya di registering properti, Pak, tapi bagaimana dia pengusaha itu dimudahkan dalam saat memulai bisnis, bagaimana dia registering propertinya, bagaimana misalnya penegakan kontrak, bagaimana pajaknya, sehingga semua itu kumulatif, sehingga peringkat ranking kita di mata investor itu bisa menggambarkan bahwa di Indonesia itu mudah. Dan dipilihlah Jakarta sama Surabaya, Pak, untuk merepresentatifkan 2 kota besar di Jakarta dan Surabaya mewakili Indonesia. Begitu, Pak. Baik. Pak Sudarman, bagaimana dengan golongan milenial nih? Ini kan banyak kaum milenial yang bermimpi untuk memiliki hunian, begitu ya, hunian yang diimpikan. Apakah kemudian ada strategi kemudahan begitu ataupun insentif untuk kaum milenial supaya mereka bisa memiliki properti, Pak Sudarman?
Betul, terima kasih Pak. Di teman-teman milenial ini, teman-teman yang tik dengan internet, dengan dunia milenial sekarang, jadi BPN tentunya mendorong layanan yang bersifat elektronik. Tadi saya di BPN sudah ada pengecekan elektronik, JNT elektronik, HT elektronik, kita dorong ke sana. Sehingga mereka gampang sekali mengakses bagaimana layanan pertanahan. Nah, selanjutnya kita juga mendorong beberapa tool sentuh tanahku, sehingga kaum milenial bisa melihat syarat dan biaya untuk bertransaksi di BPN. Nah, tentunya kaum milenial itu kan teman-teman yang mau beranjak memiliki rumah. Ya. Nah, BPN di Jakarta mensupport Pemprov dalam DP 0 rupiah untuk hunian yang diperuntukkan untuk teman-teman yang baru memiliki rumah. Nah, tentunya juga informasi yang luar biasa juga bahwa di Jakarta untuk transaksi yang di bawah 2 miliar tuh pajaknya digratiskan, sehingga teman-teman yang baru punya rumah yang merangkak bisa memiliki rumah idamannya di Jakarta. Nah, tentunya juga saya sampaikan juga bahwa teman-teman milenial itu sangat sibuk dari Senin sampai Jumat. Ya. Tetapi kami di BPN memberikan ruang bahwa mereka bisa datang di Sabtu dan Minggu mengunjungi kantor-kantor pertanahan di seluruh Indonesia. Nah, kami juga di kantor di Jakarta Timur juga kita membuka layanan di mall, sehingga mereka bisa sambil berbelanja, sambil jalan-jalan, sambil nonton film, itu bisa mendapatkan layanan pertanahan dari BPN. Baik. Semua informasi mengenai transformasi digital yang mungkin sudah dilakukan BPN ini bisa diketahui lewat mana, Pak Sudarman? Tadi saya sudah sampaikan di depan bahwa Kementerian ATR BPN sudah ada aplikasi Sentuh Tanahku. Okay. Aplikasi Sentuh Tanahku itu isinya ada syarat, ada biaya, bisa tracking berkas, juga intinya bisa mengecek juga notifikasi, misal ada pengumuman dan lain-lain. Dan itu bisa diunduh di App Store atau di media player untuk Android, sehingga mereka bisa menginstal di sana. Dan karena sudah terintegrasi dengan Dukcapil, nanti sertifikat yang dimiliki oleh masyarakat itu bisa muncul di sana. Misal saya punya 2 atau punya 3, nanti dia muncul di sana. Nah, tentunya di sini berbicara data dan informasi, kita jangan melupakan bahwa kita terus meningkatkan kualitas data pertanahan, karena informasi yang dihasilkan harus informasi yang benar. Karena kenapa? Informasi yang diberikan BPN ujungnya itu akan menjadi dasar untuk perbuatan hukum selanjutnya. Oke, baik. Pak Sudarman sudah cerita sedikit ya tadi mengenai aplikasi Sentuh Tanahku. Nah, ini dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap BPN, Pak Sudarman. Ini bentuk transformasi digital yang saat ini dilakukan sudah sampai di mana, dan rencana ke depan itu apa kemudian? Layanan-layanan mungkin akan ditingkatkan ke depannya supaya kemudian masyarakat semakin mudah begitu mengakses mengenai pertanahan ini? Betul, terima kasih. Memang tugas kita di BPN bagaimana memberikan trust baik itu ke masyarakat maupun ke teman-teman investor agar apa yang diberikan kita kepada masyarakat itu suatu data yang benar sehingga memberikan kepercayaan. Nah, tentunya kita beberapa inovasi yang kita sampaikan tadi bahwa selain kita terus bekerja meningkatkan kualitas data pertanahan, terus kemarin juga teman-teman dari kementerian akan merubah format buku tanah yang dari paper based itu menjadi data elektronik, sehingga pada saat pengecekan elektronik bisa lebih cepat, perubahan hak juga nanti bisa akan lebih cepat, karena tadinya berawal dari paper based sekarang sudah menjadi elektronik based. Nah, itu diharapkan nanti dalam waktu tidak terlalu lama itu akan segera bisa diakses oleh masyarakat. Dan saat ini teman-teman di Indonesia untuk melihat informasi data pertanahan, Bapak Ibu bisa mengakses di bumi.atr.go.id. Nah, tentunya untuk warga Jakarta juga itu bisa mengakses di Jakarta 1 dan juga aplikasi KKP Kadastral Lengkap. Dan itu semua bisa diakses secara umum sehingga masyarakat bisa melihat tata ruangnya seperti apa, ini rawan banjir atau seperti apa, sengketa atau tidak, sehingga data ini bisa dipublish, sehingga bisa melihat bidang tanah mana yang layak untuk hunian teman-teman, baik itu investor maupun masyarakat luas. Oke, baik. Pak Sudarman, kalau kita bicara mengenai pertanahan, kita juga tidak lepas ya dalam berbicara juga mengenai pembangunan ekonomi begitu. Nah, kalau untuk di Jakarta sendiri, peran BPN dalam membantu pembangunan ekonomi di Jakarta itu seperti apa, Pak Sudarman?
Terima kasih Pak. BPN perannya sangat vital Pak di sini karena dalam pengelolaan keuangan itu ada dua kelompok besar. Pertama adalah pada saat pemungutan BPHTB atau biaya peroleh hak eh, BPHTB pada saat dia mendapatkan tanah. Nah itu kan yang 5% tadi. Nah di Jakarta Timur aja Pak dalam 1 tahun itu hampir 321 miliar. Nah tetapi di Jakarta itu hampir 4,3 triliun yang peran serta BP dalam pembangunan Jakarta. Nah, tetapi yang mencengangkan, Mas, itu adalah di hak tanggungan. Hak tanggungan itu di mortgage, Pak. Jadi orang bertransaksi pinjam duit ke bank. Nah, itu sangat luar biasa, Pak. Di Jakarta itu ada 57 triliun dihasilkan dari hak tanggungan yang bergulir di dunia usaha. Dan inilah sebenarnya penopang bisnis di Indonesia. Nah, kenapa itu lebih cepat? Karena yang tadi saya sampaikan di depan, pengecekan kita sudah elektronik, HT juga sudah elektronik, Roya juga sudah elektronik, dan ini memudahkan teman-teman investor untuk berusaha di Jakarta. Dan ini sangat luar biasa. 57 triliun uang berputar di Jakarta untuk membantu pembangunan di Indonesia. Itu dari mana asalnya? Awalnya berasal dari sertifikat-sertifikat yang diterbitkan melalui PTSL, terus diagunkan ke bank, BPN melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan oleh perbankan, bekerja sama dengan UKM dan koperasi, sehingga dia tumbuhlah titik-titik ekonomi dan menghasilkan, sehingga asetnya itu berubah dari aset menjadi kapital. Inilah intinya Pak, merubah aset menjadi kapital, menjadi tugas kita bersama dalam rangka membangun perekonomian bangsa. Baik, Pak Sudarman, apakah ada regulasi yang saat ini merupakan terobosan begitu ya untuk kemudian memudahkan masyarakat berinvestasi begitu? Sebenarnya pada saat kemudahan berinvestasi ini adalah digadang-gadang pada saat EODB is of doing business, sehingga memudahkan kita untuk berinvestasi. Tetapi kan parameter-parameter yang kita gagas itu mulai dari misal kemudahan bagaimana listriknya, bagaimana IMB-nya, terus bagaimana registering propertinya di BPN, dan itu terus kita galakan sehingga investasi itu akan cepat, investor memberikan trust kepada kita sehingga ekonomi itu akan tumbuh. Nah, setelah ekonomi tumbuh, butuh permodalan, dia menggunakan ada hak tanggungan, uang berputar, secara tidak langsung ekonomi akan berputar dan akan tumbuh. Nah, itu sebenarnya tidak terlalu kelihatan, tetapi dampaknya multiplier efeknya itu yang muncul akibat sertifikat percepatan di bidang pertanahan. Ya, ada strategi khusus Pak untuk mengundang investor ini datang ke Jakarta? Sebenarnya dia sangat korelasi dengan acara yang di Bali sekarang nih Pak, ada G20, terus ada B20, itu hubungannya adalah kesempatan besar kita menyampaikan ke dunia internasional maupun baik itu government maupun bisnis. Inilah banyak sekali lahan-lahan di Indonesia yang bisa dijadikan investasi sehingga akan menumbuhkan titik-titik ekonomi, sehingga dia akan menyerap tenaga kerja dan akhirnya ekonomi akan tumbuh dengan sendirinya. Baik. Terus mungkin selanjutnya Pak, tetap kita mengedepankan bagaimana terus meningkatkan kualitas data pertanahan sehingga layanan pertanahan fokusnya di layanan elektronik. Kita pelan-pelan mengalirkan ke sana, tapi pelan-pelan tracknya yang benar agar tidak ada kesalahan data sehingga informasi yang disajikan kepada masyarakat dan investor adalah sebuah data yang sangat benar dan valid. Karena data itu akan dipergunakan pada sebuah perbuatan hukum. Karena kalau salah akan berdampak juga terhadap para pelaksana di BPN itu sendiri maupun instansi terkait. Ya, Pak Sudarman, salah satu persoalan yang mungkin menjadi kendala ya dalam berinvestasi mengenai sengketa tanah begitu yang biasanya terjadi di seluruh Indonesia begitu. Ini proses penyelesaian sengketa tanah yang dilakukan itu seperti apa di BPN? Sengketa tanah Pak, intinya gini, sengketa tanah itu biasanya berawal dari tanah itu tidak dikuasai. Karena tidak dikuasai oleh pemiliknya, maka masuk beberapa oknum dengan membawa beberapa dokumen yang tentunya ada manipulasi, masuk ke tanah tersebut, terus mempengaruhi beberapa pejabat tentunya oknum. Nah, terjadilah proses pendaftaran sertifikat dan terjadilah overlapping. Nah, satu yang harus kita sikapi adalah kita mengedepankan mediasi. Mediasi itu adalah jalan terbaik bagaimana mencari solusi win-win solution terhadap permasalahan tanah yang ada. Nah, di BPN itu sendiri, kalau misal di bawah 5 tahun itu bisa kita selesaikan atau kita batalkan
terjadi misal overlapping, tentunya dengan ketentuan yang berlaku. Tetapi kalau misal lebih dari 5 tahun, ya tentunya kita harus buktikan hak keperdataannya di lembaga peradilan. Nah inilah yang kita coba, makanya kita sudah membentuk Satgas Mafia Tanah yang terdiri dari BPN, Kejaksaan, Kepolisian, terus Pemprov untuk bekerja sama-sama meminimalisir mafia tanah yang muncul. Dan tugas BPN tentunya terus berusaha meningkatkan kualitas data pertanahan. Terus agar apa yang kita sampaikan itu merupakan data yang sangat valid sebagai informasi kepada masyarakat dan investor. Sehingga investor yakin dan tidak segan-segan untuk berinvestasi di Indonesia. Ya, banyak oknum-oknum juga yang bermain dalam bidang tanah ini, Pak Sudarman, bahkan dikaitkan dengan mafia tanah begitu ya. Nah ini bagaimana kemudian bisa betul-betul memberantas mafia-mafia tanah ini, oknum-oknum ini supaya kemudian kemudahan dalam mengurus pertanahan itu bisa segera lebih cepat, lebih sederhana ke depannya, Pak Sudarman. Betul Pak, pesan saya adalah jangan segan-segan untuk datang langsung ke BPN untuk mengurus tanah. Itu pesan saya. Karena kenapa? Kalau datang langsung itu bisa mendapatkan informasi yang benar dari pejabat kita, dari staf kita, sehingga informasinya tidak bias kemana-mana. Kalau misal menggunakan calo atau perantara, takutnya Pak ada hal-hal yang lain, biaya-biaya yang sebenarnya salah atau tidak benar, nah disampaikan kepada pemohon sehingga bias tuh Pak, makanya datang langsung. Kalau sibuk di hari Senin sampai Jumat, silahkan datang di hari Sabtu dan Minggu, kami melayani pemohon langsung. Sehingga kita bisa menyampaikan, baik itu biaya, syarat, dan ketentuan. Bisa dilihat di aplikasi Setu Tanahku, di website juga. Dan kami pun membuka semua pengaduan, baik itu melalui medsos, mau dari WA, Blast, terus misal Instagram, ada Twitter, ada Facebook, kita layani semua. Kita layani semua agar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kendala itu bisa kita sampaikan kepada orang yang bersangkutan, bukan terhadap kuasa-kuasanya. Terima kasih. Ya, Pak Sudarman, sudah kita bahas sedikit tadi mengenai transformasi digital. Apakah ada strategi khusus Pak Sudarman untuk mempercepat proses transformasi digital ini supaya memberikan kemudahan lebih begitu untuk masyarakat? Kita sudah bekerja sama dengan Pemprov dari Pemprov DKI, kita sudah dapat hibah, ada beberapa anggaran yang diberikan kepada kita dalam membangun infrastruktur. Karena dalam transformasi digital itu bukan hanya data, tetapi kita juga memerlukan infrastruktur, baik itu server, baik itu misal aplikasi, terus peningkatan SDM dan lain-lain. Sehingga itu kita tidak bisa bekerja sendiri. Kami pun bekerja sama dengan Kanwil dan binaan kementerian terus berupaya meningkatkan layanan pertanahan agar bisa lebih cepat, ada kepastian waktu, ada kepastian biaya, dan kepastian data dan informasi. Itu yang kita harapkan. Oke, baik. Pak Sudarman Harjasaputra, terima kasih Pak telah berbagi informasi kepada kami. Semoga kemudian transformasi digital ini bisa berjalan semakin cepat supaya memberikan kemudahan untuk masyarakat. Selamat siang Pak Sudarman.